Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah sudut hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke Central Plains dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah sudut hitam. Namun, kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xin Lan belum mencapai kelas Do Uang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang Central Plains dari obrolannya dengan Xin Lan. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di Central Plains telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun wormhole milik klan tertentu, wormhole ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang didapat, wormhole, setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap wormhole di Central Plains akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, wormhole mewakili kekayaan dan kekuatan di Central Plains. Klan-klan yang bisa memiliki satu adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Central Plains memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiao Yan di Griffon tanpa sadar menampar mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xin Lan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzuns untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari Central Plains. Setelah kakak laki-laki Xiao Yan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xin Lan tersenyum sát bét bika. Siapa faksi kuat di Central Plains? Xiao Yan menggenggak. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia ganggu. Faksi di Central Plains terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Di Central Plains, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Xiao Yan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil, kan? Ya, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Xin Lan menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar Elder pertama menyebutkan bahwa Xiao Yan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Hall of Souls? Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi gelap dan dingin.
Niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains. Orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan kantor pusatnya, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya. Meskipun demikian, Hall of Souls masih bisa disejajarkan dengan Peel Tower. Ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Sinlan mengganggu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Oh Kakak Xiaoyan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Bagaimanapun, bahkan Menara Peel tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar Peel Hall adalah ahli legendaris yang bisa masuk dalam 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius, Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Peel pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Xiao Zhan diam-diam mengganggu menghadapi Sazan Sinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang dalam di Central Plains, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiaoyan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Xiaoyan menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya, mengubah topik, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di Central Plains. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Peel Tower atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. 3 lembah tersebut adalah lembah Sungai Ichi, lembah Sound, dan lembah api terbakar. Membakar Flame Valley? Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke Burning Flame Valley dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Mata Xiaoyan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Dou Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Dou Zong Elite bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Sinlan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiaoyan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, "Oh Kakak Xiaoyan, 9 naga api-api di lembah api yang terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi yang tidak bisa digunakan itu tidak bijaksana." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu." Sinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiaoyan ke Central Plains hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di Central Plains, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti Burning Flame Valley sebagai bukan apa-apa. 4 paviliun tersebut adalah Paviliun Bintang Jatuh, Paviliun 10.000 Pedang, Paviliun Musim Semi Kuning, dan Paviliun Petir Angin. Karena posisinya di Central Plains, secara kebetulan membentuk persegi, oleh karena itu, disebut Paviliun Persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di Central Plains. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di Central Plains di masa depan. Sinlan menjingang dan gang sejiut. Paviliun Petir Angin?
Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari Wind Lightning Pavilion ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di Central Plains. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti Central Plains. Beberapa faksi, yang nampaknya relatif tidak diketahui, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di Central Plains. Xin Lan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xin Lan mengangkat alisnya saat dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh Magical Beast di Central Plains, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku Magical Beast. Xiao Yan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah Central Plains terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang Magical Beast sebelum bisa membunuhnya? Haha, tentu saja, tidak perlu melakukan ini jika itu adalah Magical Beast biasa. Apa yang saya maksud adalah Magical Beast yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku Magical Beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas dari distribusi faksi-faksi di Central Plains. Dia langsung tersenyum. Tampaknya Central Plains memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran. Kehidupan seperti itu yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikitpun kekecewaan saat mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi riang saat Xiao Yan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, Pegunungan Tianqing. Kakak Xiao Yan, kita telah tiba. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.